Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali dengan izin Allah kita memuji dan bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan semoga salawat ini juga tersampaikan kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau ridwanullahi ta'ala ajma'in, dan kepada seluruh kaum muslimin ila yaumiddin yang senantiasa di atas petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tidak seorang pun yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Maka tema ini sangat menarik karena sebelumnya kita telah membahas sebuah tema tentang berdoa dan meminta pertolongan kepada selain Allah, dan itu adalah perbuatan syirik. Nah, kali ini tema tentang sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tidak seorang pun yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk kita ibadahi, untuk kita sembah. Oleh karenanya, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tema kali ini kita akan menjelaskan bukti-bukti kebenaran tauhid itu sendiri. Dan juga kita akan menjelaskan bukti-bukti batilnya kesyirikan. Bagaimana? Tentunya dengan cara menunjukkan tentang kesempurnaan rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan kelemahan segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar dan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, seperti yang kita dengar dan kita baca dalam Al-Qur'an, makhluk yang paling mulia seperti malaikat dan para nabi. Maka kita katakan hanya Allah Subhanahu wa taala saja sesembahan yang berhak untuk kita ibadahi. Dan oleh karenanya tema ini sekali lagi tidak seorang pun yang berhak untuk kita ibadahi, untuk kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya muallif hadzal kitab memberikan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan dalam Al-Qur'an di surah Al-A'raf di ayat 191 dan 192. Allah mengatakan, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala katakan, apakah mereka mensekutukan Allah? Ayusyrikun, apakah mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala ma la yakhluqu syai'a, dengan berharap yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun. Wahum yukhlaqun, sedangkan berhala yang mereka sembah itu sendiri buatan orang, artinya diciptakan oleh orang. Wala yastati'una lahum nasra, dan berhala itu yang mereka sembah tidak mampu memberikan pertolongan kepada penyembah-penyembahnya. Wala anfusahum, bahkan kepada dirinya sendiri pun berhala tersebut tidak mampu yang suruh memberikan pertolongan. Ini menunjukkan betapa lemahnya yang mereka sembah dari berhala. Makanya oleh karenanya Allah mengatakan, ayusyrikun, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala ma la yakhluquna syai'a, yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun. Wahum yukhlaqun, padahal mereka berhala yang mereka sembah adalah
berhala-berhala buatan orang, artinya diciptakan oleh orang. Wala yastati'una lahum nasrah, bahkan mereka sendiri berhala-berhala tersebut tidak mampu memberikan pertolongan. Wala anfusahum yansurun, bahkan kepada diri mereka sendiri pun tidak mampu memberikan sebuah pertolongan. Dan ini menunjukkan begitu lamanya. Oleh karenanya, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kelemahan-kelemahan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ayat ini Allah menjelaskan kepada kita semua bahwa Allah akan menjelaskan kepada kita semua tentang kelemahan-kelemahan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, di ayat yang kita dengarkan tadi, statusnya sebagai makhluk. Sesembahan yang mereka sembah itu statusnya sebagai makhluk. Kemudian yang kedua, tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu apapun. Dan sifat yang ketiga di ayat ini adalah tidak memiliki kemampuan untuk membela diri mereka. Wala yastati'una lahum nasra. Mereka tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan untuk membela atau menolong diri mereka sendiri. Nah, sifat yang keempat, wala anfusahum yansurun, dan tidak memiliki kemampuan untuk membantu para penyembahnya. Nah, kalaulah kita pahamkan, jelaskan di ayat yang mulia ini, jika ada satu kelemahan saja dari keempat yang kita jelaskan, apa itu? Yang pertama, statusnya sebagai makhluk. Dari ayat yang kita jelaskan di atas, Allah mengatakan, ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun, sebagai statusnya adalah sebagai makhluk. Kemudian tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu, ma la yakhluqu syai'a, tidak mampu menciptakan sesuatu. Kemudian wahum yukhlaqun, dan mereka itu diciptakan, artinya makhluk. Ini dua. Kemudian Allah katakan wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun. Yang sifat yang ketiga, tidak memiliki kemampuan untuk membela diri mereka sendiri dan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membantu para penyembah-penyembahnya. Oleh karenanya, jika ada salah satu kelemahan saja dari keempat kelemahan di atas yang kita jelaskan, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara logis itu tidak pantas untuk disembah. Jika salah satu keempat yang kita sebutkan di atas ada pada diri mereka, ini kita katakan tidak pantas untuk disembah. Bagaimana kalaulah jika terkumpul empat hal dan itu sudah ada sama mereka? Apakah kita katakan pantas untuk disembah? Wal iyadu billah. Kemudian sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif menghantarkan ayat yang berikutnya yang berbicara tentang hanya Allah saja yang berhak diibadahi, disembah. Atau dengan kata lain, tidak seorang pun yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Muallif hadal kitab mendatangkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Fatir ayat ke-13 dan ke-14. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Dan sesembahan-sesembahan yang kalian mohon selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min qitmir, tidak memiliki apa-apa walaupun setipis kulit ari. Mereka tidak memiliki kemampuan meskipun setipis kulit ari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dengan mengatakan, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kamu menyuruh mereka, meminta pertolongan kepada mereka, mereka tidak akan mendengarkan seruan-seruanmu itu. Walau sami'u mastajabu lakum. Dan kalaupun mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaan atau permohonanmu. Kemudian wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Perhatikan, di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu itu. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Bahkan dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Allah yang Maha mengetahui.
Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di ayat yang baru kita dengar di atas. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang mulia ini, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, di ayat yang mulia ini Allah menjelaskan tentang kelemahan sesembahan-sesembahan selain Allah. Allah menjelaskan kelemahan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala di ayat yang mulia ini. Yang pertama, tidak memiliki sesuatu pun walaupun hanya sedikit kulit ari-ari. Kulit ari. Lemah sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di ayat ini juga Allah mengatakan tidak dapat mendengar seruan para penyembah. Apa kata Allah? In tad'uhum la yasma'una du'aakum. Jika kamu meminta pertolongan kepada mereka, la yasma'una du'aakum. Mereka tidak akan mendengarkan, tidak mampu mendengar apa yang menjadi permohonan dan permintaanmu. Dan ini menunjukkan kelemahan yang kedua. Tidak dapat mendengar seruan para penyembah-penyembahnya. Dan yang ketiga, walau sami'u, kalaupun seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum. Mereka tidak mampu mengistijabahkan permohonan dan permintaan-permintaanmu. Maka kelemahan yang ketiga adalah seandainya mereka para berhala-berhala yang disembah selain Allah dapat mendengar, maka tidak memiliki kemampuan untuk mengabulkan, mengistijabahkan. Dan oleh karenanya, sahabat Akademi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat, kelemahan yang keempat, pada hari kiamat, perhatikan, mereka justru akan mengingkari bahwa dirinya telah disembah. Mereka yang disembah di dunia, nanti di hari kiamat mereka justru akan mengingkari bahwa dirinya telah disembah oleh makhluk-makhluk yang lain. Dan ini menunjukkan kelemahan. Maka oleh karenanya, jika hanya terdapat salah satu dari satu kelemahan dari 4 kelemahan yang di atas, satu saja, maka kita katakan secara logis, maka tidak pantas untuk kita sembah, untuk kita ibadai. Apalagi itu terkumpul 4 hal kelemahan di ayat yang mulia ini menunjukkan tidak pantas untuk disembah. Oleh karenanya, sekali lagi, sahabat Akademi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 2 ayat yang menjelaskan hanya Allah saja yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Nah, kemudian sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muallif hadal kitab menghantarkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fima akhrajahu Al-Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat Nabi, Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, Sujjan Nabiyyu yawma Uhudin. Sujjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud. Kita tahu kisah bagaimana ketika perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabatnya Anas ibni Malik menceritakan kepada kita semua, Sujjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud. Ketika perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka kepalanya. Terluka kepalanya. Wa qusirat rubaiyatahu, dan pecah gigi gerahamnya. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai nabinya. Fanuzilat, kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai'. Kemudian turunlah ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, tidak ada hak apapun bagimu wahai Muhammad dalam urusan mereka itu. Bahkan dalam riwayat dalam Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau berdiri dari rukuk pada rakaat yang terakhir dalam salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan di sini, Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Bahwa Ibnu Umar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau berdiri dari rukuk pada rakaat yang terakhir dalam salat subuh, beliau mengatakan, Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, lanatilah si fulan dan si fulana. Si fulan. Ba'dama yaqul, setelah beliau mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd. Fa anzalallahu azza wa jalla surah, kemudian Allah menurunkan sebuah ayat, laisa laka minal amri syai'. Tidak ada
hak apapun bagimu wahai Muhammad dalam urusan mereka itu. Nah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita katakan adalah makhluk yang paling mulia. Meskipun demikian, beliau tidak mampu untuk menolak mudarat yang menimpa dirinya. Oleh karena itu, apabila beliau saja yang kita katakan makhluk yang terbaik, makhluk yang mulia, meskipun demikian, beliau tidak mampu untuk menolak mudarat yang menimpa dirinya. Oleh karenanya, apabila beliau saja yang merupakan semulia-mulianya makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak pantas untuk disembah, meskipun dia makhluk yang paling termulia di sisi Allah, tidak berhak dan tidak pantas untuk kita sembah, maka selain beliau sallallahu alaihi wasallam tentu lebih pantas lagi untuk tidak kita disembah dan untuk kita ibadahi. Disebabkan oleh apa? Karena kelemahannya. Sebagaimana dua ayat yang menjelaskan di atas. Nah, oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian muallif mengatakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri, wahai orang-orang Quraisy, tebuslah diri kamu sekalian dari siksa Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa ya di hadapan Allah untuk kalian. Wahai Abbas ibn Abdul Muttalib, artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan nabinya untuk memberikan peringatan kepada keluarga karib kerabat terdekatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, wahai orang-orang Quraisy, tebuslah diri kamu sekalian dari siksa Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah. Tidak mampu sedikit berbuat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada karib kerabatnya, wahai Abbas ibn Abdul Muttalib, sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk kalian di hadapan Allah. Kemudian wahai Safiyah bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya, mintalah kepadaku apa saja yang engkau kehendaki, tapi sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik yang mulia. Tentunya dialah kalau kita katakan makhluk yang pantas untuk kita sembah. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pantas untuk disembah. Karena apa? Dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah diperintahkan untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila saja beliau saja yang merupakan makhluk yang termulia dari makhluk-makhluk yang ada, tidak pantas untuk disembah. Tentu selain beliau itu lebih pantas untuk kita tinggalkan, untuk tidak kita sembah, untuk kita ibadahi. Disebabkan apa? Karena kelemahan. Cukuplah dua ayat yang di atas yang menjelaskan tentang kelemahan sesembahan-sesembahan selain Allah. Oleh karenanya, ayat yang baru kita dengar di atas itu menunjukkan kebatilan syirik mulai dari dasarnya. Karena makhluk yang lemah, yang tidak mempunyai kekuasaan apapun, tidak dapat dijadikan sebagai sandaran sama sekali. Dan menunjukkan pula bahwa Allah lah yang berhak dengan segala bentuk dan jenis macam-macam ibadah yang dilakukan manusia untuk kita pertujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karenanya sahabat Akademi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang berhak untuk kita ibadahi, untuk kita sembah. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan di hadis yang muallif ambil di dalam kitab ini,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan keluarganya yang paling jauh, kemudian yang terdekat dengan sabdanya ketika Allah turunkan ayat wa anzir ashirataka al-aqrabin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedikit pun aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk kalian, untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada karib kerabatnya, wahai Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa berbuat untukmu apa-apa di hadapan Allah. Sampai kepada putrinya beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, wahai Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak bisa berbuat untukmu apa-apa yang dihadapan oleh Allah, di hadapan Allah nanti kelak. Jika beliau sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para rasul, telah berterus terang tidak bisa membela putrinya sendiri, pemimpin kaum wanita di jagat raya ini, dan jika seorang mengimani bahwa apa yang beliau katakan itu benar, kemudian jika dia memperhatikan apa yang terjadi pada kaum Khawas, apa itu yang disebut dengan kaum Khawas? Yaitu orang-orang tertentu yang ditokohkan dalam masalah agama, dan merasa bahwa diri mereka itu patut diikuti, disegani, dan diminta berkah doanya. Wal'iyadzubillah. Dewasa ini kita lihat itu ada sekitar kita, maka akan tampak baginya bahwa tauhid ini sudah ditinggalkan. Karena mereka apa? Manusia dan makhluk yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau saja yang merupakan manusia terbaik, tidak pantas untuk diibadahi, untuk disembah. Bagaimana yang terjadi di kalangan kita kaum Khawas? Yaitu orang-orang yang menganggap dirinya itu ditokohkan, kemudian ditaati, diibadahi, bahkan diminta doanya. Wal'iyadzubillah. Maka tampak jelas bagi mereka bahwa tauhid ini sudah ditinggalkan, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuntunan agama sudah menjadi asik. Dan oleh karena sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita katakan tema hari ini sangat menarik. Yang dua ayat tadi dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara detail bukti-bukti bahwa kesempurnaan tauhid itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukti-bukti kebatilan kesyirikan dengan kita tadi menunjukkan kelemahan-kelemahan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita katakan bahwa hanya Allah sajalah yang berhak untuk diibadahi dan disembah di atas jagat raya ini. Wallahu ta'ala alam. Semoga kajian ini dan pertemuan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.